Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Antara COVID ini, penanganan COVID dan penanganan ekonomi itu adalah satu paket yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Nah, ini semua kerjasama kita. Tidak boleh ada kerja sendiri. Kerja harus teamwork supaya ini bisa kita hindarin. Bagaimana cara mendapatkan lapangan pekerjaan untuk mereka ini? Undang-undang ini undang-undang masa depan, bukan masa lampau. Karena itu kami di BKPM yang ditugaskan untuk mengurus investasi, pintu masuknya adalah bagaimana investasi masuk untuk kemudian menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau bulan Juli ini, Agustus tidak ada perkembangan yang signifikan terhadap bisnis angkutan udara atau maskapai penerbangan, ya kemungkinan potensi terjadinya PHK akan terjadi. Tahapannya kan dari cuti di luar tanggungan, tapi ternyata tidak membaik, ya akan terjadi. Tapi kalau ya kita berharap sih, kalau ini kan krisis kesehatan, kalau memang syukur atau ada keajaiban vaksinnya ditemukan di akhir tahun, ya mungkin PHK-nya tidak akan terjadi atau sangat minim terjadi. Perhotelan kita udah hitung, kita butuhnya 21,3 triliun. Itu untuk 715.000 kamar hitungannya dan sekitar hampir 18.000 unit restoran. Kami udah bikin simulasinya. Itu modal kerja untuk jangka waktu 6 bulan, tapi di luar bahan baku makanan ya, bahan baku makanan dan minuman karena itu sangat variabel. Industri pariwisata ini melibatkan lebih dari 13 juta pekerja yang terkait dengan industri pariwisata, belum termasuk multiplier effects-nya. Selamat malam pemirsa, dan menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam edisi khusus 1 tahun pemerintahan Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin bersama saya Zilvia Iskandar. Kinerja 1 tahun pertama pemerintahan Jokowi Ma'ruf didominasi pergulatan dalam menangani pandemi COVID-19. Tidak hanya sektor kesehatan, dampak pandemi juga berpengaruh langsung terhadap sektor pariwisata, perhubungan, dan juga maritim investasi. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia mencatat total kerugian di sektor hotel dan restoran mencapai 85,7 triliun rupiah. Kemenparekraf mencatat ada lebih dari 13 juta pekerja di sektor pariwisata dan 32,5 juta pekerja yang secara tidak langsung terkait dengan sektor pariwisata babak belur terimbas pandemi COVID-19. Stali Tiga Uang, Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM menyebut realisasi investasi di kuartal kedua tahun 2020 hanya mencapai 190,2 triliun rupiah. Angka ini turun 8,9% dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 210,7 triliun rupiah. Lantas bagaimanakah strategi membangkitkan sektor pariwisata dan investasi di tengah pandemi COVID-19? Apakah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja berhasil membangkitkan gairah investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia? Saya akan membahasnya sesaat lagi.
Pemirsa, skala daya dan upaya dilakukan untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata dan investasi di tengah pandemi. Sudah sejauh mana kita melangkah dan apa hasilnya? Saya akan membahasnya bersama dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dan ekonom sekaligus Rektor Unika Atmajaya, Agustinus Prasetyantoko. Selamat malam, Pak Luhut. Selamat malam, Pak Pras. Selamat malam. Oke, kedua narasumber sudah bergabung. Saya akan mulai dulu dari Pak Menko. 1 tahun pertama pemerintahan Jokowi Maruf Amin ini didominasi oleh pergulatan kita menangani pandemi COVID-19, Pak Luhut. Terutama bidang yang Anda bawahi, pariwisata, perhubungan, dan investasi ini menjadi sektor yang paling terpukul. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai dari pariwisata terlebih dahulu, Pak Luhut. Bagaimana pemerintah menangani masalah keterpurukan di sektor pariwisata sejauh ini? Saya kira malah saya bilang kita ambil dari sisi positifnya lah ya. Kalau negatifnya saya kira kita sudah tahu semua, artinya kontraksi dalam jumlah turis ke Indonesia itu sangat besar lagi. Jadi itu tidak masalah. Tapi kita jadi menggunakan waktu itu untuk melakukan reformasi dalam bidang pariwisata juga. Kita melakukan perbaikan-perbaikan, misalnya spot turis yang kita tidak pernah lakukan dulu. Jadi sekarang spot turis di misalnya Danau Toba, di Labuan Bajo, di Banyuwangi, di Bali, di Borobudur, itu kita perbaikin semua. Jadi orang datang ke sana nanti tidak satu kali datang aja karena dia melihat baik. Misalnya Labuan Bajo, Anda akan lihat kota baru Labuan Bajo nanti pada Januari karena kota itu dibangun, diperbaikin, perintah presiden, itu nggak ada lagi misalnya kabel yang seluruhan gitu. Jadi dibuat spot tadi meninjau yang bagus. Dulu tidak ada di ketinggian dekat airport. Jadi itu hal baru. Dan kemudian nanti misalnya di Banyuwangi juga kita bereskan semua itu. Okay. Dan sekarang jumlah turis lokal itu kita harapkan bisa sampai 70%. Jadi kita potensi turis dalam negeri kita ini kan sebenarnya belum kita manfaatkan banyak. Jadi sekarang kita dorong itu juga. Danau Toba, misalnya di sekitar Danau Toba itu ada hampir 30 spot turis. Sekarang 10 spot turis itu kita fokus. Harus selesai nanti bulan Desember. Itu akan bagus. Misalnya Jembatan Ponggol, kemudian tadi Sigapiton dan sebagainya, itu semua kita perbaikin. Yeah. Dan nanti kita harap kalau nanti turisnya mulai baik, kita kira tahun depan itu akan menjadi salah satu target kita. Saya pikir semua sih sampai sekarang masih bisa berjalan baik. Baik, oke. Spot-spot turisnya kita perbaiki karena ini ada peluang yang bisa kita lihat di sini. Tapi kan yang sudah existing, Pak Luhut, terutama tenaga kerja di sektor pariwisata yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Bagaimana pemerintah membantu mereka? Ya ada, seperti misalnya kita bikin sekarang penanaman terumbu karang di Bali, itu di pantai Nusa Dua, di mana itu kita bikin, sehingga juga orang-orang yang tadinya, teman-teman yang tadinya kerja di hotel nganggur, sekarang kerjasama dengan universitas, mereka nanam itu. Ya tentu tidak bisa semua diselesaikan, tapi saya lihat tadi misalnya saya lihat ekonomi kita lumayan, laporan ekspor kita bulan September ini sudah 42% lebih baik, dan juga dibandingkan bulan bulan Agustus lebih baik bulan September. Dan ini saya pikir cukup menjanjikan. Penumpang pesawat juga sudah mulai bertahap naik. Yeah. Penanganan COVID sudah baik, sebab itu kan berkait semua. Jadi penanganan COVID tadi baru saya lihat data terakhir kita briefing, kita sudah di 8 atau 10 provinsi itu tingkat kesembuhan sudah meningkat, sudah 80% dari yang tadinya 72%. Kemudian tadi tingkat kematian juga sudah menurun, baik mortality rate maupun tadi angka absolut. Jadi saya pikir cukup bagus. Kenapa itu bagus? Penanganan di hulunya saya kira sudah mulai baik, terintegrasi. Ya, terus kemudian
di karantina, testing tracing belum mulai jalan. Oke. Kemudian tadi penanganan di rumah sakit saya kira sudah terpadu karena semua asosiasi profesi itu juga sudah jalan. Tadi kami malah bicara dengan para ahli ke dalam bidang kedokteran untuk menyangkut masalah-masalah penanganan testing tracing ini. Baik. Saya kira semua sih oke sih, tidak ada yang terlalu perlu dikhawatirkan, kita harus kerja keras itu saja. Oke, kalau menurut Pak Luhut sejauh ini berjalan dengan cukup baik langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. Saya ingin tanya ke Pak Pras, apakah benar Pak Pras menurut Anda langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menangani COVID-19 sambil memperbaiki sektor-sektor pariwisata, investasi kita sudah berjalan dengan cukup baik? Bagaimana penilaian Anda? Saya kira memang pemerintah sudah mendayakan seluruh upaya yang bisa dilakukan. Dan karena memang masalahnya ini terlalu kompleks dan rumit, sehingga mungkin kita belum menunjukkan hasil yang maksimal. Tetapi saya kira usaha-usaha itu sudah dilakukan dengan baik. Misalnya saja, terkait dengan pandemi itu sendiri dan ekonomi yang tadinya dua hal yang ditangani secara terpisah, sekarang berada dalam satu komando, dalam satu komite. Itu saya kira satu langkah maju, di mana memang menekan kurva pasien dengan menaikkan kurva ekonomi itu harus dikelola secara bersamaan begitu. Oke, tapi kan ada yang bilang ya, khususnya untuk di sektor pariwisata di Pak Pras, kalau pariwisata itu kenanya duluan, pulihnya itu belakangan. Nah, yang Anda lihat strategi yang harus ditempuh oleh pemerintah supaya bisa mengakselerasi pemulihan di sektor pariwisata ini apa saja? Saya kira ini masalah yang dihadapi oleh semua negara di seluruh dunia ya, bahwa sektor pariwisata dan sektor jasa itu terpukul lebih dalam. Ini jenis krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana sektor jasa itu terpukul lebih berat dari sektor manufaktur gitu. Dan recovery-nya pun juga tidak serta-merta, karena ketika situasi sudah relatif normal pun turisme nggak akan balik seperti sebelum ada COVID-19. Sehingga memang ini suatu kenyataan yang sulit untuk kelola oleh siapapun. Tetapi saya kira ini kesempatan untuk melakukan yang tadi dibilang sebagai transformasi itu justru sekarang ini. Kalau dalam situasi yang tenang, tidak terjadi apa-apa, transformasi itu mungkin dianggap mahal. Kalau hari ini sebuah keharusan, kita melakukan banyak sekali perubahan. Dan saya kira memang yang harus dilihat apakah sektor pariwisata itu mengalami transformasi menghadapi situasi sulit semacam ini. Dan saya kira usaha sudah dilakukan, tetapi memang tidak banyak pilihan yang tersedia dalam situasi yang serba sulit seperti sekarang ini. Oke, baik. Pak Pras dan juga Pak Luhut, kita akan lanjutkan lagi nanti pemirsa. Saya di segmen berikutnya akan membahas dampak pandemi COVID-19 di investasi dan juga apakah Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah solusi untuk menarik investor agar mau menanamkan modalnya di Indonesia. Kami akan kembali dengan ulasannya sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Prime Talk, edisi khusus 1 tahun pemerintahan Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pemirsa, sebelum saya membahas soal investasi, saya akan terlebih dahulu memaparkan sejumlah data untuk Anda. Yang pertama adalah terkait dengan realisasi investasi di semester 1 tahun 2020. Kita akan lihat seperti apa grafiknya. Kami punya data dari Juli, September 2019 hingga bulan Juni 2020. Di sini terdiri dari dua, yaitu penanaman modal dalam negeri dan juga penanaman modal asing. Kita bisa lihat kalau dari segi grafiknya ini memang terlihat terjadi penurunan, terutama di memasuki periode bulan April hingga bulan Juni 2020. Kemudian yang kedua kita akan lihat terkait dengan serapan tenaga kerja Indonesia dari investasi. Kita lihat di kuartal pertama 2020, serapan tenaga kerja yang berasal dari modal dalam negeri itu 151.919. Kalau dibandingkan dengan serapan tenaga kerja dari modal asing, jumlahnya beda tipis. Totalnya ada 303.000 lebih. Sementara di kuartal kedua, ini kalau kita lihat memang terjadi penurunan. Dari penanaman modal asing, serapan tenaga kerjanya 117.000 lebih, sementara dari dalam negeri serapan tenaga kerjanya 145.311. Kalau di total, ini terjadi penurunan
akhirnya menjadi 263.109 kalau kita bandingkan dengan kuartal pertama. Nah, apakah memang ini adalah faktor murni karena pandemi COVID-19 atau memang ada faktor lain di luar pandemi COVID-19? Untuk menjawabnya, saya akan langsung mengundang Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia, Pak Bahlil Lahadalia. Pak Bahlil, silakan bergabung. Ya. Apa kabar, Pak? Baik, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Karena sudah ada narasumber di sini, saya akan memakai masker terlebih dahulu. Oke, Pak Bahlil, dari data yang saya paparkan tadi, itu terlihat dengan jelas bagaimana terjadi penurunan di semester 1 2020, terutama di kuartal kedua kita. Nah, apakah penurunan ini adalah murni karena faktor pandemi COVID-19, atau ada faktor lain di luar pandemi, seperti misalnya persoalan perizinan dan regulasi? Ya baik, sebelum saya menjawab itu, saya ingin menjelaskan dulu bahwa target realisasi investasi pada 2020 sebelum COVID itu sebesar 886 triliun. Namun oleh karena COVID, kita melakukan revisi menjadi 817 triliun. Ya. Kita lihat di kuartal pertama, realisasi kita kurang lebih sekitar 210, masih landai, masih bagus ya. Kemudian di kuartal kedua itu terjadi penurunan. Otomatis penurunan ini disebabkan karena COVID, itu harus diakui. Namun saya ingin menyampaikan bahwa sekalipun COVID, tidak ada investor baik dari dalam maupun luar negeri yang membatalkan investasi mereka. Yang ada hanyalah penundaan sedikit. Nah, kalau ditanya apakah penurunan itu ada faktor lain, saya pikir tidak bisa juga dipungkiri bahwa memang sistem perizinan kita sekarang kita akui kan ada terjadi ego sektoral antara kementerian lembaga, kemudian juga aturan kita yang tumpang tindih antara kabupaten kota provinsi, persoalan lahan juga yang kita tahu belum terlalu cukup optimal baiknya. Oleh karena itu, saya pikir untuk 2020 realisasi investasi kita 817 triliun tersebut masih on the track. Saya pikir insya Allah masih bisa kita. Masih on the track, berarti Anda optimistis masih akan tercapai? Sebagai mantan pengusaha, hidup itu harus ada optimisme. Kalau orang udah nggak ada optimisme, itu tinggal nggak produktif aja. Saya sih insya Allah optimis. Optimisme kan ada ukurannya ya Pak Bahlil. Apakah tanda-tandanya sudah kelihatan perbaikan di kuartal ketiga? Di BKPM itu kan KPI-nya semuanya angka-angka. Dan angka-angka itu berdasarkan data analisa kondisi objektif. Bahkan kami di BKPM punya prinsip, hanya kepada Tuhan kami percaya, manusia butuh data. Dan oleh karena itu apa saya sampaikan itu semuanya dengan data-data yang terukur. Bahkan nanti di tanggal 23 bulan Oktober ini akan kami announce realisasi kuartal ketiga. Dan data kami insya Allah mencapai target. Mencapai target? Mencapai target. Masih on the track. Oke. Saya ingin membahas isu terhangat di negeri ini. Soal Undang-Undang Cipta Kerja, Pak Bahlil. Sejauh mana pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini langsung bisa memberikan dampak bagi kita? Persoalan ego sektoral, regulasi, kemudian perizinan, apakah bisa langsung selesai dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Baik, sebelum saya menjawab ke sana, saya ingin memberikan beberapa gambaran peta objektif kondisi terkini bangsa kita. Kita ini kan ada 7 juta orang yang mencari lapangan pekerjaan yang existing. Angkatan kerja kita per tahun itu 2,9 juta. Kemudian di masa pandemi COVID yang terjadi PHK atau dirumahkan 3,5 juta itu yang terdaftar. Tapi yang tidak terdaftar kan ada juga. Kurang lebih sekitar 14 sampai 15 juta. Mereka-mereka ini, saudara-saudara kita dan adik-adik kita ini tidak mungkin mereka akan direkrut menjadi PNS semua. Atau katakanlah pegawai BUMN atau TNI Polri. Kuncinya adalah bagaimana ada investasi yang masuk untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Investasi ini jangan diartikan hanya investasi asing, investasi dalam negeri juga. Dan jangan diartikan investasi itu hanya investasi besar. Investasi kecil juga UMKM. Namun kita harus akui bahwa kenapa ini tidak bisa berjalan baik, karena salah satu persoalannya itu adalah tadi saya katakan di awal, ego sektoral perizinan, aturan tumpang tindih. Dan pengusaha itu selalu mengeluhkan. Pengusaha itu mengeluhkan izinnya lama. Tidak efisien, tidak jelas kapan selesainya. Dengan undang-undang cipta lapangan kerja ini,
maka menghapus seluruh ego sektoral. Tidak ada lagi ego sektoral antara kementerian lembaga dan Pemda. Kenapa? Karena izinnya semua lewat elektronik yang berbasis OSS. Dan contoh, katakanlah contoh kecil. Dulu izin lokasi di daerah, kalau yang mengurus itu adalah lawan politik kepala daerah A, izinnya itu bisa sampai 1 tahun baru keluar. Dan nggak ada kewenangan pusat untuk memaksakan itu, bahkan hanya kepada dia dan Tuhan saja yang tahu itu. Oke. Nah, sekarang celah itu tidak ada lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang Cipta Lapangan Kerja pada pasal 174 tentang kewenangan itu tetap ada di daerah, tetapi disertai dengan NSPK, norma standar. Jadi dikasih waktu. Jadi kalau dikasih waktu 1 bulan, ya 1 bulan harus selesai. Kalau nggak selesai, berarti bisa ditarik ke pusat karena NSPK tadi. Itu semuanya dalam rangka memberikan kepastian. Dan ingat, kita punya tingkat kemudahan berusaha kita di Indonesia itu di tahun 2014 itu 120. Di tahun sekarang 2020 itu 73. Oke. Satu hal yang mungkin harus saya informasikan bahwa undang-undang ini juga adalah sebuah proses untuk bagaimana meminimalisir terjadinya kasus korupsi. Kenapa? Karena ini undang-undang ini mewajibkan pengusaha itu tidak lagi ketemu sama pejabat. Baik. Semua izinnya lewat elektronik, lewat OSS dan cepat. Baik, saya ingin minta pendapat dari Pak Pras. Pak Pras, kalau menurut Anda benarkah Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah solusi dari segala permasalahan yang tadi Pak Bahlil sebutkan, persoalan ego sektoral, perizinan, bahkan sampai korupsi? Iya, andaikan saja persoalan Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak menimbulkan diskusi yang panjang sekalipun, saya kira memang agendanya adalah bagaimana birokrasi itu secara cepat menindaklanjuti berbagai kerangka kebijakan yang sudah disepakati itu. Kita tahu Undang-Undang Cipta Kerja itu sebuah undang-undang yang sangat masif ya, karena di situ terdiri dari 11 klaster persoalan, ada lebih dari 1.200 pasal dan melibatkan puluhan undang-undang. Saya kira itu sesuatu yang memang tidak mudah dalam implementasinya. Saya kira memang agenda terbesarnya adalah setelah selesai dengan segala macam persoalan perdebatan ini adalah bagaimana itu diimplementasikan. Saya kira tidak mudah, itu harus diakui. Tetapi bahwa itu adalah satu kesempatan yang kita punya sekarang ini untuk mengakselerasi beberapa hal, dan jika Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah kita sepakati sebagai satu kesepakatan bersama di antara banyak pihak yang sekarang masih mendiskusikannya ini, itu tentu membutuhkan birokrasi yang nanti menindaklanjuti dengan cepat. Kunci supaya implementasinya berhasil di lapangan nanti apa, Pak Pras? Saya kira pertama adalah aturan turunan, jelas, dan yang kedua adalah pelaksanaan aturan itu sendiri, karena itu melibatkan birokrasi yang sangat luas baik di pusat maupun daerah. Dengan kementerian yang banyak, itu saya kira sesuatu yang perlu diuji nanti apakah betul-betul memang ada perubahan yang signifikan setelah undang-undang ini disahkan dan disetujui. Berikutnya saya akan membahas Pak Luhut, pemulihan iklim investasi ini kan juga sangat bergantung pada penanganan COVID-19 di Indonesia. Baru-baru ini Anda ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menangani kasus COVID-19, targetnya adalah menurunkan angka kasus positif COVID-19 di 9 provinsi. Apa sejauh ini hasilnya, Pak Luhut? Boleh kita jawab nanti? Kita akan bahas usai jeda berikut ini, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Sekarang kita lihat dampaknya, ini menurut saya jauh lebih besar dan lebih dahsyat dibandingkan tahun 98 maupun 2008. Karena ada faktor uncertainty-nya yang sangat tinggi, itulah faktor kesehatan. Yang sampai sekarang memang masih belum mendapatkan solusi yang tepat, walaupun kita menuju ke arah sana. Solusinya ini memang masih dicari dalam bentuk vaksin, dan beberapa seluruh dunia termasuk kita pun aktif dalam rangka kita mendapatkan vaksin untuk menurunkan faktor ketidakpastian dalam segi kesehatan ini. Pemirsa, pemulihan investasi dan ekonomi secara keseluruhan di Indonesia sangat bergantung pada penanganan COVID-19 di dalam negeri. Baru-baru ini Menko
Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk oleh Presiden untuk menangani kasus COVID-19 di 9 provinsi dengan kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia. Apa hasilnya sejauh ini, Pak Luhut? Saya kira sih dari ini kan masih apa namanya ya? Ini screen-nya bisa kelihatan nggak ini? Oh, oke. Saya mau mulai dulu dengan menyampaikan 3 strategi utama kita penanganan COVID-19 ini di 8 provinsi itu berjalan baik. Jadi mulai dari penanganan di hulu, kemudian karantina, testing tracing itu sampai kepada tadi penanganan manajemen perawatan. Saya kira itu sekarang saya boleh katakan sudah cukup berjalan dengan baik. Nah, kemudian implementasi standar tata laksana klinis perawatan pasien juga saya kira berjalan dengan bagus, sehingga itu juga membuat tingkat kematian sekarang itu menurun cukup baik. Nah, saya mau coba masuk pada tren angka kematian pengalaman penurunan. Kalau ada slide-nya ini bisa. Ya, sudah kelihatan, ini di Pak. slide 4. Kalau Anda lihat itu penambahan kasus kematian mingguan di 8 provinsi itu terus menurun ya. Jadi kalau Anda lihat ini apa namanya? Yang terakhir 7 hari terakhir ini, kemudian dari tanggal 7 Oktober sampai 13 Oktober. Jadi kalau penanganan di rumah sakit itu baik, itu saya kira akan jalan. Misalnya obatnya cukup, dokternya cukup, peralatan cukup, dan teknisnya cukup. Nah, pengalaman kami sekarang di karantina itu kalau dia masih dalam konteks ringan, tidak sampai ke sedang, berat, apalagi kritikal, itu hampir 100% bisa sembuh. Jadi berangkat dari pengalaman itu dengan kerjasama dengan asosiasi profesi kedokteran, tadi kita bicara lagi ahli epidemiologi dan semua itu untuk dalam konteks testing dan tracing, kita lihat angka kematian sekarang di DKI sebagai mingguan itu sangat menurun. Jadi DKI ini sangat bagus angkanya kita lihat sekarang. Tapi kan tidak cukup di situ. Betul. Angka ini bisa naik lagi kalau kita tidak tangani baik. Tapi saya berkali-kali katakan, critical time kita ini kan sampai 2 bulan ke depan ini. Nah, kalau ini kita bisa tangani dengan bagus, saya kira penyuntikan daripada vaksin yang akan kita harapkan insya Allah bisa mulai nanti November, minggu kedua ketiga, itu saya kira akan bisa membuat keseimbangan ekonomi dengan penanganan COVID-19 ini akan berjalan dengan baik. Ya, karena Anda sudah menyinggung soal vaksin, Pak Luhut, minggu lalu Anda pergi ke Yunan, Tiongkok untuk memfinalisasi ya pembelian vaksin COVID-19 dari 3 produsen vaksin. Bulan depan vaksin COVID-19 katanya akan masuk ke Indonesia. Berapa banyak ini Pak yang akan masuk pada bulan November? Sebenarnya ini Pak yang saya kemarin itu Pak Terawan dengan Pak Yuri maupun dari Pak Honesty itu dengan saya memang pergi sana. Kita ketemu, ya saya sebenarnya ketemu dalam konteks bilateral menyelesaikan investasi yang berlanjut dari dari Korea, dari Jepang dan Tiongkok. Mereka kombinasi, ada BlackRock segala macam lagi situ. Nah, dalam perundingan yang saya lihat dengan situ, Pak Terawan telah melaksanakan tugasnya dengan baik, di mana beliau sudah mendapatkan komitmen itu untuk tahun ini saja itu 9,1 juta vaksin untuk 9,1 juta orang. Ada yang 2 suntikan untuk 1 orang, ada yang 1 suntikan, tergantung apakah dia dapat Sinovac, apakah dia dapat Sinopharm atau dia dapat CanSino. Itu saya kira sejalan. Jadi ini menindaklanjutin itu supaya Anda semua tahu pekerjaan yang tim dari mulai waktu itu Ibu Retno dengan Pak Erik sudah maju ke sana. Sekarang Pak Terawan ini melakukan eksekusi final dan kemarin Pak Yuri itu dari dirjennya Pak Terawan menandatangani pembelian untuk vaksin ini. Nah, bulan depan, tahun depan, Januari seterusnya, itu juga akan ada yang 16 juta per bulan, ada yang 13 juta, macam-macam. Dan itu sebagian ada dibuat di Bio Farma. Jadi sekarang tim juga hari ini sudah berangkat ke Beijing untuk melihat proses produksinya dari Bio Farma, dari MUI, dari Kementerian Agama, dari
Kemenkes sendiri tentunya untuk melihat prosesnya itu apa, menyangkut halalnya, menyangkut CMP-nya dan sebagainya. Jadi semua mereka yang ahlinya pergi di sana dan mereka akan berada di Beijing di pabrik sampai dengan tanggal akhir bulan ini, tanggal 29 atau 30 atau mungkin baru balik tanggal 1-2 November. Nah, dari situ nanti kalau datanya semua baik, maka nanti BP POM akan bisa mengeluarkan apa yang disebut emergency use authorization. Artinya bisa dilakukan penyuntikan itu dengan data-data yang sudah tersedia. Jadi saya pikir semua sih cukup bagus. Pelaksananya nanti sedang diatur juga oleh pemerintah bagaimana nanti vaksin ini akan diberikan. Tapi yang penting tugas kita sekarang ini bagaimana kita tetap bisa mengendalikan ini. Jadi strateginya itu jelas. Sekali lagi saya ulangi, di hulu kita tangani bagaimana kerjaan TNI, Polri dan juga Pemda, kemudian juga bagaimana kita lakukan testing, kemudian kita lakukan tracing, dan kemudian kita karantina, kita selesaikan di karantina. Kalau tidak bisa selesai di sini, itu kita masukkan nanti kepada perawatan. Perawatan ini jelas. Semua 450 rumah sakit rujukan itu sama obatnya, macamnya, sama kebutuhannya, kemudian peralatannya, trainingnya, dokternya. Jadi kalau kita bisa selesaikan di hulu dan di karantina selesai. Tapi kalau sampai masuk tadi di rumah sakit, jangan sampai ada yang meninggal karena kurang obat. Pak Luhut, Di hulu ini menjadi penting. Saya himbau sekali lagi masyarakat, kita semua menahan diri. Ini masalah kemanusiaan. Jadi social distancing, pakai masker, pakai cuci tangan itu tolong dianukan, tolong dilaksanakan. Karena Anda membuat kesalahan, itu bisa mengorbankan dirimu, bisa mengorbankan keluargamu, bisa mengorbankan orang lain. Kalau sakit saja nggak apa-apa, tapi kalau kau mati, nah, ini kan jadi masalah. Jadi semua saya himbau lagi sekali lagi pada teman-teman yang punya kepentingan macam-macam, dihentikan dulu deh. Tunggu sampai nanti kita aman. Ini mau demo lagi silakan demo lah. Karena sekarang ini masalahnya adalah masalah kemanusiaan yang penting. Yang punya berkali-kali saya bilang birahi-birahi politik, tahan dulu deh. Tunggulah sampai ini bagus. Tidak ada maksud apa-apa. Karena tadi laporan Polda udah jelas berapa banyak yang kena COVID akibat demonstrasi. Mau ditambahin lagi. Anda tahu nggak berapa orang yang akibatnya mati gara-gara itu? Padahal belum baca Omnibus Law. Baca dulu deh. Apalagi pemimpin-pemimpin itu yang merasa dirinya pemimpin, mantan pejabat tinggi. Baca dengan baik-baik. Anda berdosa melakukan ini semua. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bahlil dengan jelas. Tidak ada lah, mana ada pemerintah yang pengen rakyatnya sengsara. Tidak ada. Pemerintah itu harus bikin yang bagus. Jadi kita untung ada Presiden Joko Widodo melakukan itu. Dan berani melakukan itu. Berpuluh-puluh tahun nggak ada yang berani bikin itu. Semua, dan jangan dibilang buru-buru. Saya ingin mundur sedikit ya. Ini sejak saya Menko Polhukam, Presiden sudah merintahkan itu melihat kenapa begitu sembraut. Gitu. Nah akhirnya kita cari bentuknya. Nah ketemulah apa yang disebut Omnibus ini. Itu pakar-pakar hukum yang saya kumpulkan waktu itu. Nah tapi baru begitu dieksekusi, dimulai dikerjakan lagi setelah Pilpres kemarin. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Semua terbuka, semua diajak omong. Tapi kan tidak semua juga bisa diajak omong. Karena terbatasan. Tapi asosiasi-asosiasi itu berpuluh-puluh kali diajak omong. Tentu tidak juga semua harus sepakat. Demokrasi itu kan tidak pernah bulat. Pasti ada lonjongnya sana sini. Jadi itulah sebenarnya yang sudah harus kita sadari. Apakah ini sempurna? Ya pasti tidak lah. Pasti ada kurang sana sini. Tapi masih ada 3 layer lagi. Presiden sampaikan, ada tadi perpresnya, ada PP-nya, ada nanti peraturan menterinya. Kalau itu diperlukan untuk mengakomodasi kekurangan sana sini. Pak Luhut, kita harus break terlebih dahulu. Pak Luhut, boleh nanti dilanjutkan di segmen berikutnya. Kita akan break terlebih dahulu, Pak Luhut. Gubernur bilang 70 miliar, fine. Tapi kalau nyawa yang meninggal, keluarga yang mati, akibat ke birahi politik kita, akibat kebodohan kita, para petinggi-petinggi ini, kan sedih. Mau ditahan sendirilah. Ada petinggi yang bilang, oh ini tujuan Omnibus Law ini ternyata mulia. Tapi sudah babak belur kemarin. Ini kan tidak bagus. Bangsa ini mau jadi bangsa apa? Saya titip pada Anda semua.
semua yang ngomong sama saya apa yang dibuat oleh presiden pemerintah ini dengan undang-undang omnibus law ini, omnibus ini, itu adalah breakthrough atau satu terobosan yang hebat. 79 undang-undang itu bisa diharmonisasikan sehingga tidak itu tadi tambahan penjelasan tentang undang-undang omnibus law oleh Pak Luhut. Mohon maaf saya potong sebentar Pak Luhut karena kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti saya juga ingin minta tanggapan dari Pak Bahlil dan juga Pak Pras. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Beragam upaya sudah dilakukan untuk memulihkan kondisi Indonesia akibat pandemi COVID-19. Pak Pras tadi sudah mendengar pemaparan yang disampaikan dari mulai upaya kita untuk menurunkan angka kematian COVID-19, perburuan untuk mencari vaksin, dan juga berbagai kebijakan-kebijakan lainnya seperti bantuan sosial. Apakah kita sudah on the track, Pak Pras, dan apa catatan Anda supaya kita bisa lebih baik lagi? Yang pertama saya kira Undang-Undang Cipta Kerja ini mesti segera mendapatkan konsensus yang bulat ya. Jadi proses-proses formal yang dilalui baik hukum maupun dialog itu harus diintensifkan, khususnya untuk menjaga dua hal. Satu itu harus diakui bahwa ini adalah flexibility yang makin kuat, relaksasi yang makin kuat, tetapi security itu juga harus didorong supaya ada keseimbangan. Misalnya saja soal bahwa ada relaksasi dalam perizinan, maka harus ada kompensasi proteksi terhadap misalnya pesangon segala macam, dan itu saya kira dalam Undang-Undang Cipta Kerja sudah dipikirkan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kuncinya adalah ketika konsensus itu sudah bulat tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini, kuncinya memang diimplementasi, karena memang kita memerlukan banyak sekali pekerjaan terkait dengan pandemi yang berujung pada resesi ini, menimbulkan banyak sekali persoalan, dan kerja birokrasi dengan seluruh elemen bangsa ini memang harus segera ditindaklanjuti dalam ranah yang sangat real. Begitu. Baik, itu catatan terakhir dari Pak Pras. Saya ingin ke Pak Bahlil. Katanya 153 investor sudah mau masuk karena Undang-Undang Cipta Kerja. Berarti di luar kita diapresiasi, tapi di dalam kita masih dikritisi. Terkait dengan apakah Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih menguntungkan investor, mengabaikan AMDAL, dan juga mempermudah tenaga kerja asing. Bagaimana menjawab semua itu? Saya ingin menjelaskan begini. Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah undang-undang masa depan. Kenapa? Karena ini undang-undang memudahkan bagi generasi-generasi muda untuk menjadi seorang entrepreneurship. Salah satu persoalan kenapa kita punya tamatan kuliah, tamatan perguruan tinggi dan tamatan SMK nggak mau jadi pengusaha, karena izinnya susah. Itu pengalaman saya dulu. Izinnya itu berbelit-belit. Dengan undang-undang ini, khususnya untuk UMKM ya, UMK itu izinnya cuma 1 lembar doang. Jadi nggak ada lagi seperti dulu yang seperti membangun PT apa segala macam. Yang kedua, harus diingat, kontribusi terbesar terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dari angkatan kerja itu UMKM. 120 juta dari total angkatan kerja kita 133 juta. Kontribusi GDP kita dari UMKM itu kurang lebih sekitar 60%. Dan 99,7% dari total unit usaha itu UMKM. Namun saya penting menyampaikan bahwa kredit lending, kredit yang terrealisasi untuk UMKM itu tidak lebih dari 20%. Dari total 6.000. Maka UMKM yang informal itu sekarang harus kita formalkan. Itu satu. Yang kedua, yang 135 perusahaan tersebut itu baik dari dalam maupun luar negeri. Jadi tidak semuanya di luar negeri. Inilah kemudian mereka akan masuk untuk bagaimana mendorong sehingga terciptanya lapangan pekerjaan. Karena kalau tidak ada lapangan pekerjaan diciptakan, maka kita ini juga melanggar pasal 27 Undang-Undang 45 karena kewajiban negara. Berikut, undang-undang ini juga mendorong terjadinya demokrasi ekonomi. Karena mengurus juga UMKM, investasi yang inklusif dalam rangka pemerataan pertumbuhan ekonomi kawasan, sehingga apa yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa dalam rangka kesejahteraan dari Aceh sampai Papua itu bisa terwujud. Demikian. Baik, terima kasih Pak Bahlil. Terakhir ke Pak Luhut, banyak yang berharap vaksin ini akan mengakhiri penderitaan kita akibat COVID-19. Tapi sebetulnya banyak PR yang harus diselesaikan setelah itu. Bagaimana pemerintah akan menyelesaikan PR-PR setelah itu? Ya, kalau nanti keseimbangan antara vaksin dan ekonomi ini jalan, saya kira kita akan tambah baik, dan saya yakin tuh kita
tahun ini ya masih bisa lah mungkin kontraksi, tapi sudah maju kan dari 5,34 mungkin sekarang ini kontraksinya 2% sekian. Nanti akhir tahun berapa, dan tahun depan diramalkan oleh IMF kita bisa 6% sekian. Saya kira semua penuh dengan harapan kok, dengan apalagi langkah-langkah yang kita ambil benar. Tadi vaksin saya lupa nambahin, itu juga kami kerjasama dengan G42 dari Abu Dhabi. Ya. Itu raja atau Crown Prince dari Muhammad bin Zayed itu secara khusus dengan Presiden Jokowi juga bicara. Nah, G42 ini kerjasama dengan tadi Sinopharm. Dan Sinopharm ini salah satu juga penyuplai vaksin kita melalui tadi Abu Dhabi, dan angkanya itu cukup besar, dan saya kira dalam bulan depan awal itu Abu Dhabi akan sudah mulai mengirim juga vaksin ke kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Luhut, Menko Kemaritiman dan Investasi telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Pak Bahlil, Pak Pras, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Talk edisi khusus 1 tahun pemerintahan Jokowi Kiai Haji Maruf Amin. Pemirsa, demikianlah Prime Talk, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, tetaplah bersama kami di Metro TV.